Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di konferensi pers. Saya Nurhanisa Purgihayati selaku moderator dalam konferensi pers ini. Konferensi ini akan membahas mengenai isu penarikan salah satu produk makanan dari PT Indofood, yaitu Indomie rasa ayam spesial. Untuk lebih lanjut, saya persilakan kepada pihak PT Indofood yaitu Ibu Nur Ahya dan pihak Badan Pengawasan Obat dan Makanan yaitu Ibu Naila Marasifa. Saya persilakan Ibu Nur Ahya dan Ibu Naila untuk masuk ke depan. Tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan klarifikasi dari pihak PT Indofood yaitu Ibu Nur Ahya. Saya persilakan kepada Ibu Nur Ahya. Baik, terima kasih kepada Ibu Nur Ahya. Ya, selamat siang semuanya. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para awak media yang telah berkenan hadir pada konferensi pers di siang hari ini. Ya, di sini kami selaku perwakilan dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk akan memaparkan tanggapan mengenai berita yang belakangan ini ramai diperbincangkan di beberapa media. Terlebih pada media online juga terkait penarikan salah satu dari produk kami yaitu Indomie ayam spesial di negara Taiwan. Sebelumnya mengenai berita yang telah dipublikasi di Taiwan pada tanggal 25 April yang lalu, yang mana pihak BPOM Taiwan mengungkapkan bahwa penarikan pada produk ini disinyalir karena didapati kandungan bernama ethylene oksida dengan jumlah di atas standar. Maka dari itu, di sini kami juga dibersamai oleh pihak BPOM untuk meluruskan apa yang sedang booming ini. Nah, yang pertama, kami mengklarifikasi bahwa berita penarikan tersebut benar adanya, namun ada yang perlu diluruskan di sini. Produk Indomie yang telah ditarik di Taiwan dan dari pasaran ini merupakan produk yang berasal dari distributor ilegal, sehingga produk yang beredar di pasaran ini kemudian ditarik dan itu di luar pengawasan kami. Selanjutnya terkait kandungan ethylene oksida akan dijelaskan oleh perwakilan BPOM yaitu Ibu Naila. Terima kasih kepada Ibu Nur Ahya selaku dari PT Indofood. Sekarang saya persilakan kepada Ibu Naila selaku dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk memberikan tanggapan mengenai isu yang sudah beredar. Saya persilakan kepada Ibu Naila. Baik, perkenalkan saya Naila Marasifa, perwakilan dari BPOM. Sebelum membahas mengenai kandungan ethylene oksida yang ada di Indomie ayam spesial, saya akan membahas bagaimana awal mula Taiwan menarik produk Indomie yang berada di pasaran. Jadi, otoritas kesehatan Kota Taipei melaporkan keberadaan ethylene oksida pada bumbu produk mie instan merek Indomie rasa ayam spesial yang diproduksi oleh PT Indofood sebesar 0,187 mg. Taiwan tidak memperbolehkan adanya kandungan ethylene oksida pada pangan. Metode analisis yang digunakan oleh Taiwan FDA adalah metode penemuan 2-fluoroetanol yang hasil ujinya dikonversi sebagai etinol oksida. Oleh karena itu, kadar etinol oksida sebesar 0,187 ppm atau setara 5 mg setara dengan kadar 2 CS sebesar 0,34 mg. Ya, baik. Jadi terkait kandungan ethylene oksida yang terdapat pada produk Indomie ayam spesial yang tadi disinggung oleh pihak PT Indofood, itu kami luruskan bahwa kandungan ethylene oksida pada produk sudah sesuai dengan standar internasional yang telah ditetapkan. Adapun ethylene oksida dalam produk ini berfungsi sebagai pengawet dan anti jamur, sehingga penggunaan ethylene oksida ini dengan jumlah yang tepat aman digunakan untuk bahan makanan. Lalu, mengapa penggunaan ethylene oksida ini menjadi bahan perbincangan di media sosial terkait dengan penarikannya Indomie di Taiwan? Hal ini dikarenakan Taiwan mempunyai aturan dan standar tersendiri terkait
Indonesia sendiri telah mengatur batas stik maksimal residu atau BMR 2 CE atau kloretanol sebesar 85 ppm melalui keputusan Kepala BPOM nomor 229 tahun 2022 tentang pedoman mitigasi risiko kesehatan senyawa etilen oksida. Dengan demikian, kadar 2 CE yang terdeteksi pada sampel mie instan di Taiwan atau 0,34 ppm masih jauh di bawah BMR 2 CE di Indonesia dan di sejumlah negara lain seperti Amerika dan Kanada. Oleh karena itu, di Indonesia produk mie instan tersebut aman dikonsumsi karena telah memenuhi persyaratan keamanan dan mutu produk beredar. Mutu produk sebelum beredar. Mungkin itu pernyataan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas penegasannya kepada Ibu Naila dan Ibu Nur Ahya. Untuk selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Untuk para media, silakan angkat tangan dan sebutkan nama medianya untuk bertanya. Saya persilakan. Ya, saya persilakan. Baik, saya dari CNN Indonesia izin bertanya. Untuk produk Indomie sendiri, kenapa bisa masuk pasar Taiwan gitu? Apa tidak ada pengawasan ketat dari pihak Indominya? Baik, saya terima. Untuk itu mungkin pertanyaannya ditujukan kepada PT Indofood. Maka dari itu saya persilakan kepada Ibu Rahil untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada media CNN Indonesia. Terkait pertanyaannya, untuk produk Indomie sendiri kenapa bisa masuk pasar di Taiwan? Apakah tidak ada pengawasan ketat dari pihak Indomie? Nah, pada dasarnya produk Indomie itu harus menyesuaikan dengan standar keamanan dan kualitas yang berlaku di setiap negara di tempat produk tersebut dijual. Indomie di Indonesia disesuaikan dengan standar keamanan yang berlaku di Indonesia, sedangkan di Taiwan harus mengikuti dan juga menyesuaikan dengan standar yang ada di sana. Indomie sendiri memiliki sistem pengawasan dan pengendalian mutu yang ketat untuk memastikan kualitas dan keamanan produknya. Selain itu, pihak PT Indomie sendiri juga harus memenuhi persyaratan dan sertifikasi produknya dan juga produk tertentu di pasar internasional termasuk pasar di Taiwan. Namun demikian, meskipun telah memenuhi persyaratan dan sertifikasi, tidak menutup kemungkinan bahwa adanya kekurangan dan dalam pengawasan produk setelah dijual di pasar. Terima kasih kepada Ibu Nur Ahya yang telah menjelaskan. Untuk pihak CNN Indonesia, apakah sudah cukup? Untuk selanjutnya, mari kita buka sesi tanya jawab juga. Maka angkat tangan dan sebutkan nama medianya untuk bertanya. Saya persilakan. Sebutkan nama medianya. Baik, saya dari Liputan 6. Izin bertanya terkait bagaimana reaksi dari pihak produsen Indomie terkait ditudingnya produk mereka mengandung bahan berbahaya di Taiwan. Oke, terima kasih kepada pihak Liputan 6. Oke, maka dari itu saya persilakan kepada Ibu Nur Ahya untuk menjawab dari media Liputan 6. Baik, terima kasih kepada media Liputan 6. Menanggapi hal tersebut, tentunya kami merasa kaget ya, terutama dengan berita yang sedang beredar. Namun kami segera melakukan pengecekan kembali terhadap produk terkait. Dan juga kami memastikan bahwa produk Indomie ayam spesial itu aman untuk dikonsumsi. Dan juga telah sesuai dengan standar keamanan yang berlaku. Terima kasih kepada Ibu Nur Ahya telah menjawab pertanyaan dari Liputan 6. Untuk selanjutnya saya membuka sesi tanya jawab juga. Saya persilakan angkat tangan dan sebutkan media. Persilakan. Baik, saya dari MNC Media. Baik, bagaimana untuk langkah yang diambil oleh pihak terkait seperti BPOM untuk menjamin keamanan produk Indomie rasa ayam spesial? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan saya akan tunjukkan kepada Ibu Naila selaku dari BPOM. Saya persilakan kepada Ibu Naila. Baik, terima kasih atas pertanyaannya.
Menanggapi hal tersebut, saya sebagai perwakilan dari BPOM terus melakukan pengujian terhadap produk tersebut untuk memastikan keamanannya. Selain itu, pihak PT Indofood juga melakukan inspeksi dan perbaikan pada seluruh lini produksinya. Dari pernyataan yang sudah disampaikan dapat disimpulkan bahwasannya PT Indofood telah melakukan pengecekan melewati BPOM Indonesia, akan tetapi Taiwan memiliki standar BPOM sendiri. Sehingga PT Indofood ini, yaitu mie rasa ayam spesial ini, memiliki etilen oksida yang di atas dari standar Taiwan. Cukup sekian informasi dari kami. Semoga apa yang telah disampaikan dari kami semua itu dapat bermanfaat bagi jurnalis-jurnalis semua. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.